Halo semuanya, selamat hari Minggu. Saya mau memberi tahukan tentang kebenaran dari ketuhanan dari Tuhan Yesus. Karena selama ini banyak orang yang masih meragukan ketuhanannya, terutama ya orang-orang yang belum tahu dan mengenal siapa dia sebenarnya, termasuk orang yang istilahnya belum mengenal siapa Allah itu sebenarnya, yakni Yesus Kristus. Ya, kita untuk menerangkan hal ini tentang kebenarannya itu sebenarnya simpel dan gampang. Semua ada dalam Alkitab, sudah terjawab semuanya. Cuman kita butuh satu kekuatan dari spirit dari Tuhan yang memberikan pengetahuan, pengertian dan pengetahuan daripada Tuhan itu sendiri yang memasukkan dalam pikiran kita, dalam hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang kita tahu dari Alkitab. Karena sebagian dari isi Alkitab ini banyak daripada perumpamaan, termasuk sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak istilah dan perumpamaan yang diberikan dalam pembelajarannya. Karena kita tahu sewaktu Adam dan Hawa diperdaya oleh si iblis, maka dari hari itu kita setelah melihat isi Alkitab ini, kenapa kok banyak dari perkataannya itu terlalu banyak perumpamaan lah. Itulah dari kesimpulannya, supaya iblis itu tidak terlalu banyak mengetahui apa dan bagaimana rencana Allah dalam misinya ke dunia, dalam misi membuat segala apa yang ia rencanakan dari semula ia menciptakan dunia hingga akhir daripada semuanya ini. Semua itu adalah rencana Tuhan, jadi Tuhanlah yang berperkara untuk semuanya ini, bukan dari istilahnya cara lain, hanya cara Tuhan saja. Ya, kita kembali lagi ke tentang ketuhanan Yesus itu dan kebenarannya. Sebenarnya itu semuanya harus dijelaskan oleh Alkitab sendiri. Kita juga mau membuka semuanya itu dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berkat kasih-Mu, perlindungan yang Kau berikan kepada kami semua, dan juga berkat dan perlindungan kepada teman-teman yang menonton sedikit penjelasan tentang diri-Mu. Berikan agar mereka semua boleh mendapatkan kasih-Mu, dapat berkat kasih dan bisa memberikan pengertian kepada mereka semua. Buka pintu mata hati batin mereka agar mereka mengenal dan tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini adalah bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami merasa sepi. Saya merasa bersyukur Tuhan, Kau boleh memberikan saya satu pengertian dan kekuatan untuk menyatakan kebenaran-Mu ini. Nah, saya tahu Tuhan, Engkau telah memberikan satu
kehalusan untuk memberitakannya ini. Karena selama ini banyak manusia masih mereka-reka, sekalipun mereka yang telah mengenalmu namun belum mengetahuimu 100%. Saya berharap dengan mereka melihat cara dari penjelasan saya ini, kiranya mereka boleh terbuka mata hati dan batin mereka. Mereka boleh melihat Alkitab dan memohon dari tuntunanmu untuk memberikan satu kekuatan dan pengertian tentang apa isi rahasia daripada semua kata hatimu yang ada dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati semua perkataan dan pikiran apa yang Kau taruhkan dalam hati dan pikiran ini, agar menjadi berkat kepada semua kawan-kawan, saudara-saudari saya yang mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita kembali lagi Tuhan untuk kebenaran tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat daripada kitab Kejadian, di mana Tuhan Allah menjadikan ciptaannya daripada hari pertama hingga hari ke-6, karena di hari hari ke-6 itu Dia menciptakan manusia. Semua yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-5 itu dari firman, dari ucapannya yang begitu ilahi. Kita bisa bayangkan betapa besarnya Tuhan itu. Perkataannya menjadikan semuanya ada. Seperti ada lagu dari rohani, dari lagu-lagu luar negeri, lagu So Will I, itu yang menceritakan tentang penciptaan Tuhan yang menjadikan galaksi segala-galanya itu keluar dari ucapan ilahinya. Sedangkan kita anak manusia begitu spesial, dibuat oleh tangannya dari tanah. Kita adalah tanah dan dihembuskan napas olehnya. Dan kita mendapatkan kehidupan. Kita tahu semuanya itu kalau kita melihat di Alkitab ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke bumi? Kalau kita melihat daripada curse yang diucapkan Tuhan atas pohon kehidupan yang benar dan yang baik, Tuhan tentang pohon pengetahuan tentang benar dan buruknya, tentang benar dan buruk, itu Tuhan sendiri yang memberikan sumpah ke pohon itu agar manusia jangan memakannya. Sebab jika manusia memakannya, dia akan mati, rohnya akan mati. Karena manusia dulu, Adam dan Hawa itu adalah manusia kekal yang telah dihembuskan oleh napas Allah, jadi tidak ada kematian. Karena Allah itu ya dan amin, sempurna. Kita bayangkan Allah itu tidak punya umur, karena semua yang diciptakan dari mulutnya itu, yang keluar dari firman-Nya itu ada umur. Dia di luar daripada ciptaannya itu, makanya dia itu abadi. Nah, manusia ini abadi juga karena mendapatkan roh dari Tuhan. Namun setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, maka ia telah melanggar sumpah Tuhan. Disitulah dia mendapatkan kematian dari roh, termasuk badan, karena dia tidak suci lagi. Dia terlepas dari surga. Oleh karena itu dia diusir. Nah,
kita harus melihat di mana Tuhan tuh memberikan satu pengertian kepada saya dari satu Roh Kudus itu memberikan penjelasan bahwa sebenarnya kutuk yang diberikan atas pohon itu oleh Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang telah istilahnya memberikan satu hukuman fatal jika orang memakannya akan mati abadi. Oleh karena dia sendiri yang mengucapkannya, dan tidak akan ada lagi manusia lain atau Allah lain yang bisa menebus atau memperbaharui atau memberikan itu menjadi kembali menjadi benar. Karena dia adalah Allah, dia yang mengucapkannya, maka dialah yang menebusnya. Namun dia ini, Allah ini begitu besar karena dia menciptakan semua dari mulutnya. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam ciptaan dalam mulutnya itu? Oleh karena itu dia berfirman melalui nabi-nabinya bahwa dia akan datang sebagai manusia, menjadi reinkarnasi sebagai Yesus. Dialah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi Adam kedua. Karena Adam pertama itu membawa kematian. Setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk itu, matilah ia. Nah, untuk menghidupkannya ini, Yesuslah yang menjadi Adam kedua untuk menjadi setelah dia mati di kayu salib itu dengan tidak menanggung dosa apapun, dengan kebenaran yang dia pertahankan, karena disitulah kunci untuk merebut daripada kehidupan abadi itu kembali. Maka itu dia itu datang sebagai manusia. Dia adalah raja manusia. Dia adalah yang utama dari sebelum yang ada menjadi, dia adalah yang utama dari segala-galanya. Menjadi manusia, walaupun ia datang menjadi manusia, tetapi ia tetap yang pertama. Jadi dari dirinya itulah makanya kita kadang bingung kok ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena keilahiannya. Dia adalah Allah yang dikatakan Allah Bapa adalah Allah segala universe. Allah yang mengalahi segala ciptaannya. Dia tidak pernah meninggalkan tempatnya. Rohnya ini Allah roh yang ada padanya yang menjadi Roh Kudus. Itulah yang menghidupkan semua jagat raya ciptaannya, karena itu keluar dari mulutnya. Makanya kalau dulu saya waktu masih kecil-kecil itu saya berpikir kok bisa ya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di Indonesia, ada di Australia, ada di mana-mana orang diberkati jika memanggil nama dia. Karena kita tahu waktu dia menciptakan itu melalui mulutnya. Itu roh itu adalah benih-benih Tuhan tuh ada di situ. Roh dan kepribadiannya tuh ada dalam titik-titik cahaya, karena dia adalah inti dari segala-galanya. Apalagi hanya sebagai manusia. Dia bisa jadi apa saja. Namanya lebih banyak daripada nama bintang, nama bunga, nama binatang, nama manusia, nama apapun yang ada di dunia ini, karena dia adalah yang utama dari segala-galanya. Itu kita harus tahu dan mengerti. Ya, kiranya pengertian ini boleh dilihat lagi, karena semuanya itu bukan karangan saya atau bukan saya buat-buat, karena ini semua ada di Alkitab. Semuanya itu tuntunan Alkitab. Karena ini saya perlu menjelaskan tentang kejadian di Taman Eden itu, karena disitulah di hari pertama itu Tuhan itu sudah menyatakan dirinya, Yesus sudah menyatakan dirinya di situ. Cuman selama ini beribu-ribu tahun orang masih banyak tanda tanya besar. Siapa dia? Tidak ada orang pernah mau melihat daripada skenario di dalam Alkitab ini yang sebenarnya yang terjadi. Kita lihat, kita bisa tahu, kita bisa mengerti sekarang bahwa dia adalah Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia sendiri untuk membatalkan sumpahnya itu.
Karena tidak ada Allah lain, tidak ada siapapun yang tidak akan bisa membatalkan sumpah. Karena dia Allah, tidak ada Allah lain. Itu harus kita mengerti. Ya, supaya kawan-kawan yang lain-lain yang istilahnya masih tanda tanya, banyak kawan-kawan yang dibilang banyak yang masih kurang jelas. Kalau masih kurang jelas, masih big question, saya sering memberitahu kepada teman-teman di Facebook saya dulu, kadang di YouTube juga saya kasih tahu. Kadang ada yang istilahnya terlalu membabi buta, menyerang dan istilahnya memaki-maki. Karena saya ingin menjelaskan tentang kebenaran itu, saya cuma bilang begini saja. Bro, kalau bisa Anda itu puasa mutih 3 hari atau seminggu. Di dalam puasa itu Anda harus benar-benar khusyuk dan istilahnya harus suci hati, suci pikiran. Nah, di dalam Anda berdoa dalam puasa itu, setiap Anda berdoa, Anda harus pertanyakan siapakah Tuhan itu sebenarnya. Saya bilang gitu, pasti dalam hari ketiga atau hari keempat sampai seminggu lah ya, kalau kita memang benar-benar mempertanyakannya tuh, Tuhan akan datang. Tuhan akan datang melalui mimpi atau melalui segala keajaiban yang dia bisa berikan. Karena dia akan membuktikan kerinduan hati kawan-kawan untuk menanyakannya. Saya kira segitu saja dulu, karena saya harus memberitahukan ini karena ini menjadi batu sandungan untuk saya, karena ini terus Holy Spirit itu mengatakan harus saya perkatakan ini supaya ada orang tahu dan mendengar dan mendapat berkat. Kiranya sekian dulu dari saya. Kita nantikan di video yang berikutnya. Oke? Dalam nama Yesus saya berdoa semua mendapat berkat, kasih dan karunia selalu menyertai Anda. Salam.